Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP PPNI, Pak Dr. Harif Fadilah, KPMH. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit seluruh dan Kepala Puskesmas seluruh DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Nurse Jajang Rahmat, MKep SPKOM. Yang saya hormati Dr. Maria Mubarika, Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas COVID-19. Dan yang saya hormati Pak Adi dari Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi tentang perlindungan tenaga kesehatan penanganan COVID-19. Bapak dan Ibu akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah sambutan dan arahan dari Ketua Umum DPP PPNI. Kemudian yang kedua adalah paparan dari Ketua DPW PPNI DKI Jakarta. Yang ketiga, materi dan paparan dari Dr. Maria Mubarika. Dan yang terakhir adalah diskusi dan dilanjutkan penutup. Bapak dan Ibu, kita buka acara dan kegiatan hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Ketua Umum DPP PPNI kepada yang terhormat Bapak Dr. Harif Fadilah. Baik, terima kasih Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang saya hormati Ibu Dr. Maria Mubarika, Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas COVID Nasional, yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada malam hari ini untuk mendukung PPNI dalam upaya mensosialisasikan perlindungan tenaga kesehatan khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kemudian yang saya hormati juga Ketua DPW PPNI DKI Jakarta Pak Jajang Rahmat beserta tim. Kemudian maaf bisa saya bicara Bapak dan Ibu para pimpinan rumah sakit maupun puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya pada kegiatan malam hari ini. Bapak yang saya hormati, sampaikan bahwa kegiatan ini sudah diawali pada tingkat kepengurusan PPNI di beberapa provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulsel, dan Sumut. Nah, selanjutnya setiap DPW ini akan sosialisasikan kembali kepada khususnya para pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan di masing-masing provinsinya untuk dapat lebih memahami kembali bagaimana aspek-aspek perlindungan tenaga kesehatan khususnya, yaitu di bidang perlindungan nakes yang sudah membuat sebuah hotline dan disebut dengan helpline 117 yang bertujuan untuk melakukan percepatan, kemudian optimalisasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan, apakah itu terkonfirmasi maupun mereka yang sudah dirawat dan memerlukan bantuan yang shortcut yang mungkin saja rumah sakit ataupun pasienkes punya keterbatasan apakah helpline 117 action ini semoga dapat membantu kita semua.
Itu kira-kiranya tujuan pelaksanaan kegiatan. Bapak yang saya hormati, outline 117 extension ini nanti akan dijelaskan oleh Dr. Maria yang saya hormati, tetapi saja di perawatan kali ini memang perlu pendalaman sosialisasinya dan aksi pemanfaatan extension 3 dan juga aspek-aspek perlindungan tenaga. Saya ucapkan terima kasih Dr. Maria dan tentu saja Pak Jajang Rahmat beserta tim. Saya apresiasi kegiatan begitu cepat dilakukan. Ya, memang kita harus berburu dengan waktu karena ini menyangkut kesehatan, menyangkut nyawa, tentu tidak boleh ditunda-tunda. Selamat melaksanakan sosialisasi dan mohon maaf apabila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Harif yang telah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Baiklah, berikutnya adalah paparan dari Ketua DPW BPNI DKI Jakarta kepada Bapak Jajang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Dr. Harif Fadilah. Yang saya hormati para pimpinan rumah sakit yang hadir hari ini atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan puskesmas atau para kepala puskesmas Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria. Terima kasih sudah bersedia hadir kembali Dok di DPW PPNI DKI untuk kegiatan sosialisasi yang hari ini sasarannya kita kepada para pimpinan rumah sakit dan puskesmas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perlindungan nakes. Mohon maaf barangkali nih Bu Wati, harusnya kita menyediakan link Zoom-nya yang 300 ya, karena banyak yang WA ke saya belum bisa masuk nih. Ya mungkin lupa teman-teman. Ya, mohon maaf Pak Jajang. Untuk menyiapkan 300 karena beberapa para kepala puskesmas dan pimpinan rumah sakit yang WA saya nggak bisa masuk link Zoom-nya. Mungkin nanti bisa disosialisasikan kepada yang belum bisa masuk ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada DPP PPNI yang sudah menyiapkan perlindungan bagi nakes karena kerjasama dengan BNPB. Dan tentunya kepada BNPB yang sangat concern dengan tenaga kesehatan, terutama di era pandemi di akhir-akhir ini. Terima kasih sekali teman-teman sudah ada saluran bagaimana apabila ada tenaga kesehatan khususnya perawat yang sakit apalagi terpapar sampai dengan kondisi yang parah gitu. Saya sampaikan beberapa slide saja untuk diketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi jumlah perawat di DKI Jakarta saat ini jumlahnya saya sampaikan Dr. Maria itu 50.000 lebih di data kami. Dan ini kekuatan besar bagi pelayanan kesehatan khususnya di DKI Jakarta. Kenapa? Karena perannya cukup besar teman-teman di lapangan. Cuma 50.000 di Jakarta. Di Jakarta doang 50.000. Ya, di Jakarta itu 50.000. Sehingga ini perlu kita waspadai bagaimana teman-teman ini untuk perlindungan tenaga kesehatannya. Kemudian setelah ini per data per Januari, mohon maaf belum saya update lagi, per Januari 2021. Jadi yang di rumah sakit
itu jumlahnya 39.000 sekian itu. Kemudian sebagian besar berarti di rumah sakit. Kemudian di puskesmas, teman-teman di puskesmas jumlahnya 4.300-an, 4.349. Kemudian ada yang di klinik dan ada yang di instansi lain atau di perusahaan 5.000 sekian. Gitu. Nah, kemana fokus pelayanan teman-teman yang di layanan yang tadi jumlahnya sakit. Dan ini sebagian besar sekarang melayani pasien untuk COVID dan dari jumlah ini asumsi karena datanya kami belum punya. Kalau data real itu yang sakit itu se-Indonesia yang konfirmasi positif itu 5.900-an. Tetapi hasil pengamatan kami dan permintaan data walaupun belum semua masuk, ternyata teman-teman perawat itu sakit sekitar 20-30%, Dr. Maria. Jadi kira-kira berarti kalau itu jumlahnya 50.000, 20%-nya saja, berarti sekitar 10.000 orang sebenarnya yang terpapar. Tapi datanya memang kami realnya tidak masuk, teman-teman ini data ke kami. Setelah kami cek, ternyata memang betul angka kesakitan karena COVID ini sekitar 20%-an. Gitu. Kemudian dari jumlah tersebut, kami di DKI Jakarta, angka kematiannya teman-teman perawat yang sudah gugur itu 29 orang. Jadi provinsi terbesar keempat, angka kematian perawat yang tertinggi setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta. Jadi 27 orang. Nah, dari data ini kami pilah per wilayah, itu ada di Jakarta Pusat yang paling banyak 12.000 sekian, kemudian di Jakarta Timur 12.200-an, kemudian di Jakarta Selatan 10.000, di Jakarta Barat 8.000 dan di Jakarta Utara 6.000 orang. Jumlahnya di Pulau Seribu 119 orang. Itu termasuk tadi rumah sakit dan puskesmas serta klinik di masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Kemudian dari jumlah ini kami pilih per wilayah di per layanan di puskesmas, di rumah sakit maupun di klinik ini jumlahnya, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan pimpinan di rumah sakit, dengan pimpinan di puskesmas, supaya perlindungan tenaga kesehatan itu menjadi bagian kita bersama untuk menanganinya gitu. Maka hari ini kami bekerja sama dengan DPP PPNI dan tentunya BNPB ingin mensosialisasikan bagaimana peran PPNI termasuk di BNPB dalam menguatkan layanan terhadap anggota perawat yang sakit. Maka di DPP dan Satgas COVID di BNPB sudah membuat bidang sendiri, namanya bidang perlindungan tenaga kesehatan, yang merupakan salah satu early intervention untuk tenaga kesehatan dalam rangka perlindungan tenaga kesehatan. Nanti secara detail akan disampaikan barangkali oleh Dr. Maria dan Pak Abi dari BNPB yang secara persis nanti seperti apa pola dari helpline service di 117 ini. Itu barangkali pengantar dari saya. Terima kasih atas kerjasama dari pimpinan rumah sakit dan puskesmas. Kami sekali lagi dari DPP PPNI DKI Jakarta ingin terus berkolaborasi, berkomitmen terhadap perlindungan tenaga kesehatan, khususnya kami di PPNI menanggulangi atau melindungi teman-teman perawat supaya tidak ada lagi teman-teman perawat yang meninggal karena COVID dan bisa ditangani apabila memang ada yang terpapar, cepat ditangani dan terhindar dari kematian. Itu dari saya, mohon Bu Dr. Maria memberikan beberapa hal
sosialisasi berkaitan dengan helpline service dari 117 ekstensi 3 dari BNPB. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan informasi yang akurat, nyata, dan bisa membantu tenaga kesehatan apabila memang ada yang sakit terpapar COVID-19. Demikian dari saya. Terima kasih semuanya dan mohon kepada Ibu Dr. Maria untuk memberikan penjelasan kepada kami semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajang yang sudah menyampaikan pengantarnya. Berikutnya materi dan paparan dari Dr. Maria Mubarika. Kami persilakan Dok. Izin. Ya, terima kasih Ibu Wati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PPNI, Bapak Harif Fadilah. Ini hampir setiap hari saya bertemu, saya mengucapkan apresiasi lah setinggi-tingginya. Ini perjuangannya memang paling berat, perawat banyak sekali anggotanya. Jadi setiap hari Pak Harif selalu menggelar pertemuan. Saya kira ini kekuatan yang luar biasa. Setuju sama tadi paparan yang disampaikan bahwa kekuatan perawat luar biasa. Saya hormati juga Ibu Wati, Pak Jajang, salam hormat juga buat semua anggota perawat, kepala puskesmas, baik juga yang di rumah sakit dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, juga kawan saya Pak Abi dan Pak Munir yang ikut juga pada acara malam hari ini. Mungkin saya sedikit share ya, nanti sambil cerita-cerita. Ini kita sebenarnya sudah 1 tahun menjalani pandemi ya. Ini waktu terasa cepat sekali, mungkin karena kita benar-benar kelelahan, kita benar-benar dalam suasana yang baru ya, tidak terasa kita sudah 1 tahun. Sedikit bernostalgia, ini koran-koran, ini sebenarnya presentasi saya 1 tahun yang lalu ya, bulan Maret. Ini saya ngambil clipping, bagaimana waktu itu banyak sekali prediksi, mungkin masih ingat ya, ada prediksi dari BIN yang mengatakan hingga Juli bisa sampai 100.000 kasus nih. Kemudian ada juga prediksi dari pakar ya, dari pakar epidemiologi, kemudian juga ada dari ICW ikut memprediksi, ada dari ITB, IPB, UI semuanya. Saya pernah tanya ke Badan Cyber dan Sandi Negara, ada berapa banyak sih prediksi di Indonesia terkait COVID waktu itu, waktu bulan akhir Maret ya. Ternyata totalnya ada 80 prediksi. Yang memprediksi ini bukan orang sembarangan, jadi institusi yang memang institusi pendidikan, pusat riset, kemudian para guru besar dengan berbagai macam latar belakang keilmuan. Mengapa prediksi ini nggak ada yang benar satupun? Jadi dari 80 prediksi itu nggak ada yang benar satupun. Saya masih ingat sampai kita mungkin bulan Juli ya, setelah itu udah jarang prediksi, karena setiap prediksi itu salah gitu ya. Padahal kita tahu bahwa prediksi adalah sesuatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu. Jadi prediksi yang dibuat ini bukan tidak berdasarkan sains. Tentu ini berdasarkan dasar-dasar perhitungan secara sistematik ya. Di sini pasti banyak yang ahli epidemiologi ya, dari keperawatan itu banyak juga yang mengambil epidemiologi, kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Tapi kenapa nggak ada yang benar? Di bulan Maret itu saya sih agak deg-degan juga. Saya merasakan bahwa kita menghadapi sesuatu yang baru gitu, karena nggak ada satupun yang bisa memprediksi benar gitu. Oh ini berarti barang baru yang belum ada sains yang bisa menjelaskan dengan jernih. Kita mungkin masih ingat 1 tahun yang lalu ribut sekali di media sosial, ada yang negara-negara yang lockdown total, ada yang sebagian, ada yang tengah-tengah. Indonesia mengambil cara work from home, stay at home, kemudian juga kita mengenal dengan nama PSBB. Mana yang benar, itu terjadi keributan yang luar biasa di media sosial ya. Ternyata
saat itu memang tidak ada sains yang bisa menjelaskan dengan jernih mana yang benar gitu. Jadi sah-sah saja semua negara mengambil terobosan untuk melindungi daerahnya ya dengan berbagai macam cara. Tapi memang jadi nggak bisa nggak bisa dihakimi. Cuman waktu itu memang di Indonesia itu lagi era pasca pesta demokrasi yang kita sendiri sebagai masyarakat itu dalam suasana yang beda sedikit saling menyerang, ngerasa ya. Kemudian beda sedikit cepet-cepetan saling menyakiti gitu. Itu adalah sebuah masalah besar, ditambah tiba-tiba kita ada pandemi. Jadi keributan-keributan di media sosial itu banyak sekali yang menjauhkan dari tata laksana pandemi yang benar. Sulit sekali mengendalikan masyarakat. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, juga di beberapa negara. Jadi dari Pak Tedros ini menyampaikan bahwa sebenarnya musuh terbesar kita David, virus. gimana cara ngomongnya? Rumor, stigma, dan kekuatan kita adalah fakta ya, penjelasan dan solidaritas ya. Jadi sains adalah sebuah kekuatan kita, fakta-fakta dan kesadaran, solidarity juga kekuatan kita. 1 tahun pandemi ini menarik sekali, banyak sekali riset-riset yang memotret ya bagaimana leadership yang bagus di era pandemi itu bagus sekali. Saya yakin di sini PPN ini ada yang jadi anggota DPR, banyak yang jadi kepala daerah. Mungkin bisa dikaji. Kemudian juga negara-negara mana yang ternyata berhasil, bagaimana sistem pemerintahannya. Kemudian juga ada yang bagaimana keberhasilan dari negara-negara yang baik dalam penanganan pandemi ternyata kekuatannya adalah kerjasama yang baik gitu ya antara masyarakat dan pemerintah, yaitu solidaritas. Ini adalah pelajaran yang berharga sebenarnya untuk kita semua. Bagaimana pandemi ini sebenarnya bisa mengembalikan kita sebagai satu bangsa ya. Bagaimana kita mengatasi masalah kompleks ini dengan solidaritas, dengan kebersamaan. Semoga masalah-masalah yang sudah berlalu itu bisa terhapus dengan pandemi. Mestinya 1 tahun ini banyak hikmah ya yang bisa kita bahas lagi dari sekedar masalah mengatasi masalah pandemi, tapi banyak hal-hal lain sebenarnya yang luar biasa yang kita semua mungkin sudah merasakan. Terkait dengan masalah kita nih nakes sebenarnya bagaimana, ini juga dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret WHO udah mengumumkan bahwa COVID ini sebenarnya walking hazard ya, terutama bagi SDM kesehatan. Karena apa? Saya memberikan apresiasi luar biasa lah kepada semua nakes ya di Indonesia, perawat juga yang dengan ketulusan, dengan pengorbanan, kita nggak tahu menghadapi apa, tapi tuntutan pekerjaan kita tetap mau bekerja. Coba bayangkan kalau semua nakes juga ketakutan, stay at home, work from home, siapa yang mengurus saudara kita yang terinfeksi, baik COVID maupun masalah kesehatan lainnya. Jadi ini pengorbanan yang luar biasa sekali, kita sedih sekali dalam 1 tahun ini. Tadi di Jakarta ada 29 saudara kita yang meninggal, itu mungkin luka yang sangat dalam ya, dari pengorbanan yang kita mungkin waktu itu juga nggak tahu menghadapi apa, dan akhirnya terinfeksi, obatnya juga belum jelas, sampai bulan apa itu masih belum ada kejelasan obat, dan berubah-ubah terus. WHO mengingatkan bahwa tenaga kesehatan harus dilindungi secara khusus, harus punya strategi perlindungan. Karena apa? Nanti negara tersebut akan mengalami gangguan ketahanan kesehatan akibat SDM kesehatannya banyak yang terinfeksi atau meninggal dunia. Nah, ini udah 1 tahun, laporan di bulan Januari 2021 juga sangat menarik ya untuk kita kaji. Ternyata tenaga kesehatan masuk ke dalam kategori prolonged fear ya. Kemudian kelelahan yang berlebihan ya. Apa itu prolonged fear? Jadi mungkin ini pasti semua merasakan ya bagaimana ketika berangkat kerja khawatir ketularan. Ketika pulang khawatir bawa virus. Mungkin di hati teman-teman nakes semuanya merasa nggak apa-apa lah, ini kewajiban saya harus berjuang buat keluarga, ada tuntutan pekerjaan, tapi kita juga ada beban terhadap
keselamatan keluarga. Kita pasti mengalami dilema yang berat itu. Masalah itu mungkin sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita ya. Jadi banyak juga yang mengkaji masalah kecemasan-kecemasan pada nakes. Laporan global 95% nakes mengalami merasa cemas terinfeksi ya, bahkan 49% sudah masuk ke dalam kategori sedang berat. Di Indonesia hampir sama, saya belum lihat, kemarin saya sudah dilihatin, tapi apa sudah dipublikasi atau belum, dan Perhimpunan Dokter Psikiatri Indonesia, angkanya tidak jauh dari ini, jadi kita semua sebenarnya mengalami masalah yang sama ya, kita mengalami sebuah tekanan besar bersama-sama, ketakutan yang luar biasa. Tapi mungkin ini harus kita akhiri bersama-sama juga, karena apa? Ketakutan inilah yang membawa kita menjadi celaka. Jadi kecemasan yang terus-menerus ini sebenarnya selain menurunkan imunitas kita, gejala-gejala ini bisa meningkatkan kadar TNF-alpha, kemudian interleukin, kemudian juga sitokin ya di dalam tubuh kita. Oleh karena itu nakes menjadi perhatian khusus ya dunia bahwa dia dalam ancaman yang lebih besar. Ketika dia terinfeksi cepat sekali mengalami progresivitas ya kematian, masuk ke fase berat kemudian kematian. Karena apa? Dia startnya aja tubuhnya sudah ada banyak, sudah terjadi mediator-mediator inflamasi di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia mudah sekali masuk ke dalam fase sedang. Ini penting semua kita ketahui, ini adalah bekal utama, mulai sekarang jangan pernah takut lagi, jangan pernah stres lagi, kita bisa menghilangkan rasa itu kalau kita mengerti benar kita menghadapi apa, siapa, dan harus bagaimana. Jadi satu-satunya yang membuat kita selamat tadi dari Direktur WHO mengatakan adalah apa? Penjelasan yang jernih ya, pengetahuan kita yang benar terkait apa yang kita hadapi. Oleh karena itu untuk perlindungan nakes ada strategi khusus ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jajang, yaitu early intervention ya. Kita mesti one step ahead. Jadi selangkah di depan virus, kita tentunya lebih pintar dari virus. Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa kita masih menghadapi virus sebenarnya yang dengan alkohol 70% dalam 1 menit itu mati. Sebenarnya kalau dia belum terinfeksi ke kita, itu mudah mati virusnya. Kalau dia panas dengan 70 derajat 5 menit itu sudah mati. Dengan UV mati, disinfeksi mati. Nah, itulah kita harus tahu juga kelemahan virus supaya kita bisa terhindar. Ya, juga riset terbaru di Februari 2021 ini di Australia, kita tahu sangat berhasil ya menangani COVID, tata laksana baik sekali, dia masih mikir-mikir di bulan Maret ini mau vaksin apa enggak, karena dia tanpa vaksin sudah bisa mengatasi masalahnya. Di sana dia mengatakan bahwa SDM kesehatan itu punya resiko 3 kali lebih besar terinfeksi COVID-19 meskipun pada negara dengan pengendalian COVID baik sekalipun. Tadi kalau laporan Jakarta saja 20% nakesnya terinfeksi, itu besar sekali ya. Dengan 270 juta penduduk Indonesia, sekarang kita yang terinfeksi sekitar hampir 2 juta ya, mungkin 1, sekian itu, berarti berapa persen? Itu masih mungkin sepertiga, benar jadi 3 kali lipat ya dari angka masyarakat pada umumnya. Kita punya resiko 3 kali lipat jumlah Jakarta, 3 kali lipat. Karena apa? Karena hari-hari kita terpapar oleh virus ya. Orang harus menjauhi, kita harus mendekati, maka kita jemput, kita rawat, kita pasang infus, kita tensi setiap hari, kasih obat dan lain-lain. Itulah resiko kenyataan yang harus kita hadapi. Ini beberapa laporan masalah-masalah dari nakes, mungkin ada yang mengalami, tapi kita harus berjuang keluar dari ancaman ini, yaitu walking overload. Ini kenapa jadi kelelahan yang berlebihan? Karena stres. Jadi kalau kita stres, kerja dalam bawah tekanan, itu beban energi yang dikeluarkan tuh berlipat-lipat gitu. Berlipat-lipat banyak, jadi capek sekali. Kemudian kita masih, dulu masalahnya APD, sekarang masalahnya lain lagi. Kasus-kasus asimptomatik, kita jadi baper terus, kemudian sampai mungkin gangguan tidur ketika pulang, 74% nakes kita adalah perempuan, ada yang punya anak
bayi, ada yang masih menyusui, ada yang punya orang tua yang manula di rumah, sehingga ada dilema ya mental antara tuntutan keselamatan dan pekerjaan. Ada yang 2 minggu nggak bisa pulang, kemudian habis itu diisolasi, terus kapan pulang ke rumahnya, keluarga terlantar, dan kurangnya informasi yang akurat, terombang-ambing di forum media sosial, tambah lagi ketakutan, setiap hari WhatsApp banyak berseliweran teman-teman dikit-dikit ucapan innalillahi, itu juga sebuah ancaman ya. Sekarang sih sudah jarang ya, alhamdulillah. Jadi mungkin mudah-mudahan ini bisa menghapus tujuh-tujuhnya ini sehingga imunitas kita bisa prima ya, dan jangan ada satupun mediator inflamasi yang keluar ya dari sel-sel tubuh, sehingga ketika kita terinfeksi sekalipun kita nggak bergejala atau bergejala ringan. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita sudah pasti kita lebih cerdas dari virus. Oleh karena itu, kita mesti punya langkah-langkah yang lebih di depan virus. Jadi dia mau mutasi seperti apa itu nggak ada masalah, karena kita sudah ada di depan virus. Yang pertama adalah terkait tubuh kita host ya. Kita harus punya imunitas yang baik ya. Terus kita harus tahu hazard assessment ya, ancaman-ancaman di lingkungan ini, misalnya kita bertemu sama orang yang baru dikenal, bagaimana dan lain sebagainya, ini nanti ada ulasan tersendiri mungkin ya. Dan optimum protection itu apa? Yaitu bagaimana kita karena kerja di fasilitas kesehatan, bagaimana kita memakai perlindungan alat pelindung diri yang optimal ya. Yang paling penting adalah masker. Karena apa? Inhalasi merupakan 57% menyebabkan transmisi pada nakes ya. 57% adalah inhalasi, 35% dari droplet, hanya 8,2% itu dari formit ya, atau kontak langsung. Itu yang nempel-nempel mungkin di gagang pintu, kemudian di apa yang tersentuh ya, kemudian kita mengucek mata atau seperti biasalah masih sama video-video dari WHO yang mungkin kita masih ingat ya. Kemudian media transmisi. Sekarang memang ada pergeseran ya, saya tidak tahu apakah virus ini akibat virus bermutasi, apakah sains lebih jernih lagi bisa memotret ya, teknologi lebih bisa jernih lagi memotret sehingga banyak perubahan-perubahan terkait media transmisi ini. Kemudian yang ketiga masalah virus. Virus ini memang susah dikendalikan karena alaminya dia ya memang bermutasi. Jadi tadi di awal masalah prediksi ya, kenapa nggak ada yang benar memprediksi? Karena ini sesuatu yang baru. Virus SARS-CoV ini adalah virus paling panjang ya dari virus yang pernah ada di dunia. Ya, karena dia panjang, dia mudah sekali bermutasi, dan kecepatan mutasinya itu membuat dia kadang-kadang dia beberapa fakta dilaporkan jauh dari mutasi sebelumnya gitu. Seperti yang sekarang sudah menyebar di 34 negara. Yang terbaru adalah virus Brazil itu ya, yang N439K. Dia bahkan bisa tidak dikenali oleh PCR, jadi harus yang kuantitatif. Kemudian juga dia bisa escape ya, bisa menghindar dari imunitas yang dibentuk baik aktif maupun pasif gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita hadapi ini tadi yang ketahanan fisik, kita mesti berupaya ya. Jadi pandemi ini sebenarnya menuntut kita mesti sehat dan bugar ya. Bukan hanya hidup sehat dan bugar gitu, bukan hanya hidup sehat, tapi kita mesti sehat. Nggak ada pilihan, kita mesti sehat. Jadi tapi jangan kecil hati, semua tenaga kesehatan yang punya komorbid itu bisa nggak sih sehat? Bisa nggak sih bugar? Bisa, dengan pengobatan yang teratur, jadi bisa dikoreksi. Sekarang ilmu kedokteran sudah cepat sekali ya terkait masalah-masalah komorbid bisa dikendalikan dengan baik juga. Kemarin sudah banyak keluar riset-riset terkait vitamin C, vitamin D
secara bermakna bisa mengurangi keparahan ketika terinfeksi sama 54%. Ini penting ya, vitamin D dosis tinggi tapi ya 5.000 IU per hari kalau bisa diminum untuk semua nakes supaya ketika terinfeksi pun kita tidak bergejala atau bergejala ringan. Kemudian ketahanan mental ini juga utama, jadi jangan lupa bahagia, jangan stres karena ini akan meningkatkan imunitas ya. Sekarang semua dicoba ya. Mayoritas cobaan terbesar di Indonesia adalah masalah ekonomi juga. Ternyata ekonomi ini bisa menurunkan imunitas. Jadi dua-duanya harus dipulihkan secara bersamaan. Kemudian juga penggunaan masker ya. Ini mungkin saya ulangi lagi. Ini kalau dilihat yang kotak nih ada garis hitam, itu masker KN95, kemudian N95, KF94 dan lain sebagainya yang sejenis itu, dia hampir bisa memproteksi dengan maksimal ya di atas 90%. Kemudian yang merah ini masker bedah ya. Jadi cukup masker bedah sih sebenarnya cukup, itu jauh di atas diameter virus yang warna hijau itu. Jadi dengan masker bedah itu cukup, tapi yang asli. Banyak sekali masker-masker palsu. Coba dilihat di Tokopedia, di Shopee, ada berapa harganya juga nggak jelas. Kemudian kalau digunting memang 3 lapis, tapi tengahnya nggak ada lapisan antivirus. Jadi masker itu ada masker harian, ada masker medis. Yang harus dipakai adalah masker medis. Kita susah membuktikan, jadi upayakan yang harus ada izin edar. Kalau kita kerja di fasilitas kesehatan ya nitip aja sama rumah sakit ya. Di rumah sakit kan beli e-katalog yang sudah ada jaminan, atau jangan hati-hatilah. Jangan sampai kita memakai masker tidak ada lapisan antivirus, kemudian kita kerja di vaskes, di UGD selama 8 jam, kita bisa menghirup virus. Kita tahu bahwa meskipun ketahanan fisik kita baik, tapi kita menghirup virus banyak gitu, viral load-nya tinggi, akhirnya terinfeksi juga. Kalau mungkin ketahanan fisik kita baik, kita di lingkungan di luar vaskes kan lebih rendah ya viral load-nya, kemudian kita menghirup virus tidak banyak, ya tidak ketularan karena kita punya imunitas gitu. Tapi ketika balance ini tidak lebih banyak ya, densitas virusnya lebih banyak di ruangan, nah itu menyebabkan kita terinfeksi. Ini jadi penting sekali bagaimana ruangan juga harus viral load-nya harus diturunkan semaksimal mungkin. Ini yang tadi saya sampaikan bagaimana sekarang sains lebih jernih lagi ya memotret virus ini. Dulu kita mungkin masih ingat ukuran virusnya masih sama ya. Dulu itu Februari Maret kita ingat bahwa yang memakai masker adalah yang sakit saja. Kalau nggak sakit nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Kemudian di April data-data disampaikan bahwa ternyata masalah COVID ini ada masalah yang namanya asimptomatis. Asimptomatis ini dia nggak bergejala tapi dia menularkan. Ya, nah itu makanya semua harus pakai masker, baik yang sakit maupun tidak sakit. Gitu. Sebenarnya isu-isu terkait penularan aerosol sudah mulai sih di bulan Maret April, cuma masih maju mundur ya karena belum terbukti bahwa itu menularkan secara airborne. Ketika kita 3M ramai-ramai sedunia 3M, kemudian kok nggak berhasil juga ya? Kenapa dengan 3M nggak berhasil juga kita mengatasi pandemi, memutus mata rantai? Kenapa gitu? Ternyata memang di bulan Oktober ya udah lebih tegas sekali bahwa penularan itu bisa dengan aerosol. Aerosol itu bisa keluar dari bernapas sekalipun. Jadi misalnya orang asimptomatik, dia bernapas, dia bisa mengeluarkan. Makanya penggunaan masker menjadi penting. Masker bisa melindungi sampai 90%. Jadi kita menjaga jarak. Kita menjaga jarak, bicara 1,5 meter, atau kita 5 meter, kita nggak ngomong sama orang itu, tapi dalam ruangan yang tertutup. Ya, apalagi pakai AC sentral, itu virus bisa muter-muter dan hidup selama 3 jam. Jadi menjaga jarak 1,5 meter, kalau dari ruangan yang tertutup, ya tidak ada ventilasi, itu kita juga bisa tertular. Oleh karena itu, siapa yang bisa menyelamatkan kita mulai sekarang? Semua tenaga kesehatan. Saya rasa kekuatan perawat luar biasa harus berusaha mengadvokasi masalah ini pada pimpinan-pimpinan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Betapa pentingnya ventilasi. Jadi ini bukan hanya mengembalikan kita menjadi satu bangsa yang harus bersatu ya, melawan
masalah yang kompleks dan cepat sekali berubah, tapi ini juga mengembalikan kita hidup alam ya. Membuka jendela itu penting. Ini ada saran juga dari WHO, bagaimana kita harus membuka jendela untuk mengurangi jumlah viral load ya, untuk mengurangi supaya kalau terhirup nggak banyak gitu. Kalau droplet dia jatuh sampai ke upin itu sekitar 17 menit. Tapi yang halus-halus yang keluar dari kerongkongan, kalau kita berbicara itu biasanya droplet yang keluar ya bersama air ludah itu. Tapi kalau kita bernapas, nah itu yang terbang-terbang bisa sampai 3 jam. Itu bisa hidup dan bisa terhirup. Oleh karena itu penting kalau tidak membuka jendela, misalnya ruangan yang tidak bisa buka jendela di vaskes kan banyak tuh tengah-tengah, misalnya lobi nggak ada jendelanya, gimana? Harus dipasang namanya air purifier sanitizer ya, sterilisasi. Jadi dia bisa menyedot, kemudian menyaring dan membunuh virus itu sampai 99,9%. Ya, kita kenal di sini HEPA filter, air purifier, tapi sebenarnya air purifier itu udah lama ada gitu. Cuman sekarang ada yang sertifikat yang sudah memang dilengkapi oleh plasma ionik atau UV yang bisa membunuh virus. Nah, itu untuk mengurangi juga resiko kita terinfeksi, penting sekali. Tolong ini mungkin hal baru yang mesti sama-sama ya kita perjuangkan supaya penularan bisa berkurang, mata rantai bisa terputus. Ya, ini faktor yang penting lagi yaitu screening ya. Kolesterol, diabetes mellitus, ini penting sekali nomor 1. Karena apa? Kita nggak tahu kalau nggak tes ya. Ada orang kurus kolesterol tinggi. Padahal kolesterol itu, apalagi perawat kalau jaga suka makan gorengan kan, sama. Nah, itu bahaya. Karena apa? Kita jadi mudah ya, jadi licin, mudah banget terinfeksi, ikatan virusnya lebih kuat. Kemudian kalau terinfeksi, kita jadi parah gitu loh, mudah parah. Padahal kita nggak tahu kolesterol kita berapa. Kalau kita menurunkan kolesterol tuh butuh waktu. Waktunya tuh nggak sehari 2 hari. Mungkin kita butuh 1 bulan, mungkin 2 bulan, ada juga 3 bulan yang mungkin triglyceridnya tinggi, kolesterol tinggi dan segala macam. Itu beresiko sekali, mudah terinfeksi dan kalau terinfeksi berat ya. Terus screening diabetes juga. Lihat ABH1C ya. Nah, ini penting untuk apa? Karena ini juga kasus-kasus prediabetes ini juga mempunyai resiko ya, menjadi lebih berat, kemudian apalagi diabetes mellitus ya. Mungkin kita ingat ada rata-rata teman-teman kita yang gendut-gendut gitu. Itu kondisinya parah kalau kena, ya itulah masalahnya. Jadi pandemi ini juga mengajarkan kita supaya ngurusin badan, jangan gendut-gendut ya. Ini ada resiko, jadi nggak ada pilihan, mesti olahraga, mesti lari, mesti senam, mesti renang, dan lain-lain, supaya kita menjadi sehat dan bugar. Ini sebenarnya hikmahnya banyak ya pandemi ternyata. Kemudian juga screening kardiovaskuler dan ronsen torak ya. Nanti saya bagikan saja supaya bisa dibaca. Kalau untuk ronsen torak kenapa penting ya? Apalagi yang kerja di vaskes, kita tahu angka TB kita tinggi banget. Kalau misalnya kita terinfeksi COVID, ini kadar CD4 dan T-sel kita menurun ya. Jadi pada kasus-kasus TBC laten yang belum diobati, jadi virusnya masih aktif, itu bisa terjadi fulminan dan itu cepat sekali mengakibatkan perburukan juga ya. Tapi kalau misalnya ini yang lagi pengobatan TB nggak usah kecil hati, kalau udah 2 bulan kan inaktif kumannya ya ada pengaruh. Jadi penting sekali. Jadi ini memang ada resiko, ada ancaman, tapi ini semuanya bisa ditanggulangi, semuanya bisa. Saya yang paling sulit ditanggulangi cuma asimptomatik. Kalau masalah lain-lain itu bisa ditanggulangi ya. Kemudian juga ini ringkasan saja mungkin yang dari tadi. Saya nggak ulang lagi, dan ini yang penting juga. Jadi 81% ya, ini tinggi sekali yang dirawat, kemudian ada laporan di atas 10 hari ya, jadi di atas 10 hari perawatan, itu biasanya sih dia masuk kondisi sedang. Kalau di luar itu karena yang dirawat itu semua sedang ya. Kalau ringan atau asimptomatik isolasi mandiri. Jadi mengalami apa? Penting banget kita untuk hidup sehat supaya kalau ketularan juga asimptomatik atau
gejala ringan bukan sekedar masalah menghindari kematian. Kalau kita masuk ke kondisi yang berat, kritis, resikonya banyak gitu. Tubuh kita bisa mengalami kerusakan, baik yang ringan maupun berat, baik permanen maupun sementara. Itu biasanya ada kerusakan di dalam tubuh. Jadi COVID itu pertama itu dia ngerusak endotel dulu, kemudian sampai menghasilkan badai sitokin. Nah, itu harus dihindari, bisa dihindari bisa. Lebih banyak yang bisa menghindari ya, 80% yang terinfeksi itu 80% sebenarnya ketinggian ya. Kalau kasus-kasus asimptomatik itu sekitar 50-an paling tinggi ya. Sebagian besar itu asimptomatik, gejala ringan juga. Jadi kalau total mungkin bisa 80% dia tidak mengalami apa-apa. Ya sebenarnya sih kalau kita ngambil kesimpulan bahwa yang mempunyai resiko kesehatan di COVID ini sebenarnya kelompok tertentu aja, yaitu kelompok rentan ya, kelompok-kelompok yang nggak bugar, kelompok-kelompok yang nggak sehat. Untuk orang muda, kemudian sehat, organnya masih bagus, dia hampir tidak punya resiko. Kalau tertular pun dia asimptomatik atau gejala ringan. Tapi nakes kita itu banyak sekali yang meninggal tanpa komorbid dan usia muda. Kenapa? Karena dia stres. Jadi nggak boleh stres. Sekali lagi itu adalah faktor yang supaya kita nggak masuk ke dalam kelompok rentan ya. Bagaimana caranya? Ya kita semua se-Indonesia punya masalah di pandemi ini, beragam macam masalah. Itu harus kita hindari jauh-jauh supaya kita tidak masuk ke dalam kelompok rentan. Tolong bantulah, ini juga mengajarkan kita tolong menolong. Kalau ada teman yang susah, ada masalah, dibantu. Ringani penderitaan orang lain, yang suka marah-marah juga, supaya tidak menjadi beban untuk orang lain. Ya. Ini angka kematian perawat, kita mengevaluasi Desember, Januari, Februari, Maret. Ya. Memang Desember, Januari tinggi sekali, jadi Januari itu kita dipanggil, disuruh menurunkan angka kematian dari nakes. Kita meluncurkan Helpline 117 extension 3 ya sebagai jalur evakuasi. Di Februari mulai turun, kemudian Maret mudah-mudahan di DKI Maret ini belum ada yang jadi ada yang gugur, apa ada yang gugur di DKI? Belum, alhamdulillah. Ya, bertahan ya. Pokoknya yang sakit langsung lapor. Kita maksimalkan tidak bergejala atau gejala ringan. Jangan sampai pindah ke gejala sedang, jangan main-main ya, karena ada resiko di situ. Ya, ini helpline yang kita luncurkan, konsepnya one step ahead, early treatment dan early intervention. Ini panggilan yang masuk selama bulan Februari ya. Jadi mungkin dari sini aja deh, langsung kita ke sini. Kita melayani sebenarnya macam-macam ya yang kita bisa bantu, evakuasi dan rumah sakit rujukan. Dulu DKI kan susah dapat rumah sakit, ini kita bantu evakuasi juga dari mulai ambulan darat, ambulan laut, baik ambulan udara, pesawat pun kita sudah siap. Nanti saya share deh fotonya, keren loh, pesawatnya khusus COVID ya, punya BNPB, bagus, pesawat baru. Kemudian juga pengobatan khusus. Pengobatan khusus ini seperti Gamaras, kemudian juga Previgen, kemudian Actemra, dan obat-obatan lain. Ada beberapa antibiotik juga pada kasus-kasus septis. Ada sejawat kita bantu juga. Dan pokoknya apapun yang misalnya dibutuhkan, misalnya dia dengan komplikasi di luar standar COVID, dia butuh obat tertentu, misalnya dia dengan masalah jantung atau masalah apa, itu juga dibantu. Pokoknya kita bantu sampai selamat. Pesan Pak Doni, tidak boleh ada yang jadi korban, harus dimaksimalkan ya. Jadi tidak terpaku hanya Avigan atau Actemra aja gitu. Kemudian juga membantu untuk layanan plasma konvalesen. Jadi kita berjejaring ya, PMI ini Pak Abi kebetulan yang mengurus plasma konvalesen seluruh Indonesia. Jadi kalau nggak ada di daerah setempat,
dia bisa lompat-lompat ke provinsi lainnya dan langsung disupport sama PNI. Kalau untuk nakes langsung segera dikirim, biasanya nggak sampai sehari, cepat sekali plasma, bukan hanya dari satu PMI tapi di lintas cabang bahkan lintas provinsi ya, plasma kita cari khusus buat nakes. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya memang ini beragam sekali, walaupun pemeriksaan ini semua sudah masuk klaim, tapi ada rumah sakit yang suruh periksa sendiri, padahal kita lagi dalam keadaan kesusahan keuangan. Kadang untuk periksa dedimer, kemudian juga interleukin itu butuh dana, ini kita juga support ya. Jadi ini untuk memprediksi apakah nakes itu dalam keadaan yang berat atau apakah sudah terjadi badai sitokin di tubuhnya. Itu harus early ya, harus early kalau nakes. Mungkin sesak napas sedikit, penurunan SpO2 sedikit sudah dicek gitu. Itu yang udah kita sosialkan kepada DPCP ya, dari dokter anestesi maupun dokter paru ke perhimpunannya. Bahkan beliau mereka yang menyarankan bahwa nakes itu harus lebih cepat dalam pemeriksaan. Ini kita bantu juga. Kemudian sampai tindakan khusus, misalnya pakai obat sudah tidak respon, harus cuci darah badai sitokin, CRRT, kemudian pemasangan ECMO dan lain-lain, ini juga kita support ya. Nah, juga pemeriksaan antigen atau PCR test ya dalam kondisi-kondisi insidentil. Kita sebenarnya banyak yang diadvokasikan, terutama early detection, karena nakes setiap hari terpapar. Dia beda, kalau masyarakat itu yang dites kalau bergejala. Kalau nakes ini kan kita sulit menentukan gejala, karena kebanyakan nakes ini menutupi gejala, bukan menutupi sih sebenarnya, nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa karena hari-hari mungkin ngelihat orang yang lebih parah. Atau nggak apa-apa, kayak gitu. Kemudian dengan pemeriksaan rutin sebenarnya 2 minggu sekali, di Inggris bahkan seminggu 2 kali ya, itu bisa menurunkan ya, dari mulai angka pemberatan ya, keparahan, kemudian angka meninggal juga, dan menurunkan pembiayaan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sebuah investasi sih kalau memang ada program ini. Saya sih sudah menyampaikan, tapi baru di ACC sekitar 100.000 nakes ya buat bulan ini. Kita masih, tapi mudah-mudahan di Jakarta akan diselenggarakan oleh Pemdanya ya. Jadi daerah-daerah yang mungkin kurang kuat ya, kalau Jakarta kuat lah, nanti kita bantu advokasi ke Pemda lah, banyak duit lah Jakarta. Ini penting sekali sih sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini mengurangi pembiayaan juga kalau kita lebih pemeriksaannya lebih early ya. Jadi apalagi yang paling berharga sebenarnya pembiayaan nomor 2 ya, tapi yang berharga adalah bagaimana kita jangan sampai mengalami kecacatan, apalagi meninggal dunia. Ini secara global, angka nakes di bulan Februari memang menurun semua, banyak faktor sih sebenarnya, tapi ini faktor yang menjadikan spirit semangat kita semua. Kita tahu bahwa fase 3, di sini banyak yang di rumah sakit ya, sulit sekali ya dibantu ya. Bahkan laporan dari rumah sakit itu, angka kematian fase 1, fase 2, fase 3 yang dirawat pun itu di atas 20%. Fase 3 itu tinggi sekali di Indonesia. Laporan global dari 36 negara, fase 3 itu 25% yang meninggal. Tapi kemarin dari 59 kasus fase 3 yang kita bantu, dari mulai PCR-RT, kemudian obat-obatan khusus, bukan yang minta PCR atau kamar ya, ini yang fase 3 ya, yang memang sudah terjadi badai sitokin, yang hanya 9 yang meninggal. Ini pun banyak yang telat, kemudian berumur, 20% meninggal, 80% diselamatkan. Jadi kita di atas angka global. Jadi sebenarnya kalau kita ada kerjasama ya, tadi itu kan resepnya kerjasama, solidaritas bersama, apoteker yang mendistribusikan obat, dia punya jaringan, jadi cepat sekali dalam misalnya ada kebutuhan obat khusus di DKI, itu dalam 2 jam sudah langsung kita antar. Kalau sampai Medan, itu bisa 6 sampai paling lama juga kita kalau nunggu pesawat 18 jam gitu ya. Memang ada daerah-daerah khusus yang harus ada pesawat khusus ya, kayak kemarin itu di Sumbawa ada karena penerbangan nggak lancar harus berpindah-pindah itu lebih dari 1 hari. Tapi mayoritas kalau daerah-daerah seperti Banjarmasin, kemudian juga Makassar ya itu lebih cepat ya, kita berjejaring dengan jaringan apoteker. Begitu juga dengan dokter-dokter juga
saling ini. Kalau misalnya ada dokter paru, ini ada pasien saya nakes gitu. Tapi sayangnya masih lebih banyak dokter yang nggak tahu pasiennya itu nakes atau enggak. Jadi kekuatannya memang di keperawatan ini harus punya peran besar sekali ya. Bagaimana semua yang masuk ke UGD, kalau dia nakes, misalnya tenaga kefarmasian, saudara kita dari laboratorium, saudara kita dari radiologi, mereka kan kadang nggak ada gelar di belakangnya atau nggak nulis karena nggak biasa gitu, sehingga nggak tahu kalau dia nakes. Jadi Jawa Timur, saya investigasi ke sana, dia nggak tahu kalau nakes. Jadi ya banyak yang seharusnya mungkin dilakukan ya. Sayang sekali ya, itu sedih sekali. Di Jakarta mestinya nggak boleh lagi terjadi ya. Nggak boleh lagi terjadi, apalagi kita sudah bertemu. Saya minta tolonglah bantuannya, bukan hanya menolong perawat, tapi semua nakes ya yang dirawat baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Tolong sampaikan, ini ada jalur evakuasi khusus ya, tinggal telepon bebas pulsa atau WhatsApp ke nomor yang sudah disiapkan ya khusus untuk perawat. Ini layanannya sudah disampaikan. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada video dari bidang kita ya. Mungkin bisa kita Tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang merawat masyarakat ketika terinfeksi virus COVID-19. Mereka bekerja dari hari ke hari dengan resiko terekspos virus terus-menerus setiap hari tanpa boleh lengah di semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh tanah air. Dunia mencatat tenaga kesehatan 3 kali lebih banyak terinfeksi COVID-19. Laporan-laporan dari berbagai negara menunjukkan para tenaga kesehatan mengalami working overload dan kecemasan terus-menerus saat bekerja karena khawatir tertular. Dilema mental antara tuntutan keselamatan dalam bekerja terhadap keselamatan keluarganya, terganggunya keseimbangan bekerja dan hidup, keluarga yang terlantar, menyebabkan mereka mengalami gangguan tidur, bahkan depresi kronik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di bawah kepemimpinan Letjen Doni Monardo mengkategorikan kondisi tenaga kesehatan sudah dalam keadaan gawat darurat, sehingga dibentuk Bidang Perlindungan Nakes dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 BNPB. Langkah pertama Satgas COVID-19 BNPB Bidang Perlindungan Nakes adalah menyediakan helpline service berupa jalur bantuan cepat untuk tenaga kesehatan di seluruh tanah air bagi yang membutuhkan pertolongan. Layanan ini berkomitmen membantu semua tenaga kesehatan yang memiliki masalah kesehatan akibat infeksi COVID-19. Melalui panggilan bebas pulsa, Helpline Service 117 Extension 3 dijalankan para dokter profesional. Layanan ini diharapkan dapat dengan cepat menurunkan angka kematian tenaga kesehatan dan memberi rasa tenang dan nyaman. Iya, mungkin yang terakhir saya mau mengingatkan ya, kita di awal kalau sudah ada yang terinfeksi, kemudian ada yang mau menyumbangkan plasma konvalesen, itu ada yang imunitasnya bagus, ada yang rendah ya. Jadi memang respon imunitas terhadap kasus-kasus yang sudah terinfeksi sangat individual. Jadi setiap orang berbeda-beda. Ada nakes yang sampai 3 kali ketularan COVID ya, tapi memang baik-baik aja. Kebetulan teman saya dokter paru. Jadi ini punya respon yang sangat individual. Begitu juga dengan vaksin. Ada yang sudah divaksin, diperiksa titer antibodinya tinggi. Ada juga yang belum terbentuk. Bahkan ada yang titer antibodinya tinggi terus terinfeksi. Kemarin teman saya belum lama. Jadi respon imunitas juga terhadap imunitas yang dibentuk secara pasif itu sangat individual. Oleh karena itu penting sekali buat kita semua ya, jangan lengah sedikit pun, walaupun sudah terinfeksi, walaupun sudah divaksinasi, ini semua kita kan semua ikhtiar ya, kita berharap sekali vaksinasi ini bisa membantu untuk mengakhiri pandemi. Tapi kan belum bisa disimpulkan secara bulat ya. Jadi tetap kita harus
imunisasi, karena bisa jadi kita kelompok orang yang responnya bagus gitu. Ada juga banyak yang sebenarnya bagus, kan efikasinya 65%. Tapi kita nggak bisa memutuskan bahwa saya bagus, Anda nggak bagus. Oleh karena itu semuanya tetap harus full dalam perlindungan ini, yaitu menjaga imunitas tubuh, hindari stres, kemudian juga perlindungan yang maksimal, memakai masker bisa melindungi hingga 90%. Memang ada resiko 10% menularkan atau ketularan, tapi itu sudah sangat cukup baik ya untuk melindungi kita. Dan yang tidak kalah penting, usahakan lingkungan yang viral load-nya rendah. Kita tahu dari mana, pokoknya kalau jendela yang tertutup, ada orang di sana, bisa jadi kita nggak, paling sulit sekarang adalah mengendalikan kasus-kasus asimptomatik. Ini sulit sekali. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana ventilasi harus dibuka ya, bagaimana kita masang alat untuk menyedot virus, membersihkan virus supaya kita tidak terhirup virus. Itu adalah hal-hal penting yang harus selalu kita jaga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin berkenan membuka diskusi ya, Dok? Oh iya, boleh. Ya. Kepada Bapak dan Ibu, barangkali akan ada yang mau ditanyakan untuk Dokter Maria, kami persilahkan. Atau kami lihat di chat, barangkali ada yang ditanyakan. Dok, mohon izin karena kami banyak yang tidak bisa masuk ruang Zoom nih, Dok, karena banyak sekali yang tadi akan ikut, dan mohon maaf kami hanya menyediakan kuota 100. Dok, mohon izin nanti materi bisa di-share ke kami ya, Dok. Materi Dokter Maria. Ya, baik. Nanti saya share. Ya, supaya nanti teman-teman kami kirimkan rekaman kegiatan ini dan materi akan kami share kepada teman-teman yang hadir dan yang tidak bisa masuk Zoom. Kami mohon maaf sekali lagi. Bapak dan Ibu, ada lagi yang akan disampaikan kepada Dokter Maria? Di chat kami lihat tidak ada, Dok. Barangkali sudah jelas apa yang disampaikan Dokter Maria. Di chat sepertinya sudah tidak ada. Pak Jajang, mohon izin, ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang angkat tangan tuh. Mana sebentar. Edison. Silakan itu kan di mute-nya, di unmute ya. Dinyalakan audionya, silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin harus dibuat lomba kali Pak Harif nih, lomba antar DPW. Mana yang berhasil menjaga tidak ada yang terpapar. Dibuat lomba dong. Minta piala, nanti di ini deh, nanti saya bilang Pak Doni, nanti kita kasih piala hadiah biar semangat melindungi diri gitu, sehat. Dari mulai screening komorbid, olahraga, teratur kalau punya penyakit. Baik, Dok. Daerah mana yang tidak ada nakesnya terpapar apalagi meninggal, nah itu yang menang ya. Amin, Dok. Bagus juga iya, tuh, bagus tuh. Aja, jadi semangat kalau buat lomba itu cepat sekali ya akselerasinya. Ya. Sebenarnya nakes ini harus jadi contoh. Kalau nakes ini berhasil, ya, nakes yang punya resiko tinggi aja nggak ada yang terpapar lagi, ya, terpapar loh ya. Apalagi yang kerja di bank, apalagi yang kerja di tempat-tempat yang resikonya lebih rendah. Mestinya kan nggak baper ya, jadi kita bisa jadi inspirasi pemulihan ekonomi. Ya. Penting sekali sebenarnya nanti kalau kita sudah berhasil nih, nggak ada yang terpapar lagi nakesnya, kita semua sudah cerdas daripada virus, nah tinggal nakes nanti yang melindungi masyarakat. Jadi nakes bikin bidang perlindungan masyarakat ya,
gantian. Iya dok, barangkali Pak Jajang ada yang mau sampaikan? Kalau tidak ada, terima kasih dok Dari saya atas. sudah cukup Bu Wati, tapi tadi beberapa hal yang disampaikan Dr. Maria itu perlu dikuatkan oleh manajemen baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Data kami tadi, Dr. Maria, data sesungguhnya kami tidak masuk, tapi beberapa rumah sakit dan puskesmas itu yang terpapar tadi hitungan kami polanya seperti itu, Dok. Jadi antara 20 sampai 30%. Contoh kalau di puskesmas itu perawatnya 50, itu 15 sampai 20 orang yang terpapar. Itu Gitu. dalam Dan 1 tahun ya yang sudah terpapar ya? Ya, yang sudah terpapar. Gitu. Ya. Alhamdulillah kalau di puskesmas sampai saat ini mudah-mudahan jangan sampai tidak ada yang meninggal. Yang seluruh yang meninggal di Jakarta itu dari rumah sakit karena mungkin keterpaparannya lebih tinggi atau kami belum melakukan risetnya. Sedang kami lakukan riset sebenarnya bagaimana pengalaman teman-teman yang penyintas supaya nanti juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Tapi belum selesai riset kami di DPP PPNI DKI, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran dan tadi peringatan bagi kita apa yang dilakukan apabila perawat supaya tidak terpapar gitu. Yang kedua, kami sebenarnya menguatkan teman-teman dengan berbagai cara. Salah satunya adalah selalu diingatkan melalui kegiatan keilmiahan bagaimana proses keilmuan kita dalam pencegahan atau melakukan PPI gitu. Itu juga kami lakukan termasuk bagaimana menjaga kepatuhan teman-teman dalam memakai dan membuka terutama. Dan ini sebenarnya perlu penguatan dari manajemen juga untuk disediakan tempat yang mumpuni untuk mereka di mana harus membuka baju APD tersebut. Itu juga kami sudah lakukan. Ini yang sekarang alhamdulillah difasilitasi oleh Satgas bagaimana kita ada evakuasi cepat gitu dengan helpline service ini dan mudah-mudahan ini akan menekan secara signifikan kejadian kesakitan yang lebih parah sampai dengan meninggal gitu. Itu yang kami harapkan. Jadi barangkali nanti kami akan terus sosialisasikan hal seperti ini supaya teman-teman terpapar dengan baik ilmunya, bukan terpapar COVID-nya gitu, dan bisa menjaga bagaimana mereka tadi menjadi role model. Role model itu artinya kita yang memang punya risiko 3 kali lipat risikonya, tapi aman tuh, apalagi yang memang tadi di faktor ekonomi yang lain, seperti di bank, di pasar, atau di mall, kalau dia menjaga dengan baik akan lebih kecil lagi kan risikonya. Kira-kira itu juga menjadi masukan buat kami perawat. Tadi kalau saya selalu bilang perawat harus menjadi role model kesehatan bagi bangsa ini gitu. Salah satu contoh adalah bagaimana kita tidak terpapar atau tidak tertular dan tidak menularkan gitu. Itu yang sekarang menjadi jargon kami kepada teman-teman sekalian. Barangkali itu. Jadi terima kasih sharing ilmunya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, angkat tangannya dan dibuka unmute-nya sebelum nanti ini berakhir. Satu hal lagi tadi saya lupa. Jadi teman perawat, ya semua kita karena nakes kan beda sendiri. Ini kita nggak tahu, kita suka ngeremehin. Sebenarnya bukan ngeremehin ya, kita nggak merasa sakit. Jadi asimptomatik atau ringan, itu kalau kita misalnya positif, kita suka memutuskan sendiri tanpa diperiksa. Padahal kasus asimptomatik atau gejala ringan itu lebih dari 10% sudah terjadi pneumonia. Makanya tiba-tiba dulu kita mengenal namanya happy hypoxia ya. Sebenarnya bukan tiba-tiba kita nggak ngeh gitu loh. Kalau kita sudah masuk ke fase-fase itu. Jadi meringankan ya, meremehkan. Jadi semua yang positif itu kalau nakes usahakan ronsen torak. Minta tolonglah kebijakan di ininya ya. Atau teman di radiologi, tolong ronsen dong atau gimana lah caranya supaya clear dulu sebelum isolasi mandiri. Banyak yang dibawa udah sesek bajunya karena ini juga ya tadi ya Mbak Endah ya pertemuan ya dibawa perawat juga itu. Jadi dari isolasi dibawa ternyata sudah pneumonia. Dia isolasi. Jadi itu yang paling penting juga ya.
kita kan isolasi mandiri butuh waktu juga agak lama. Itu juga jangan lupa ya. Saya senang sekali tadi Pak Jajang bilang bahwa perawat adalah role model kesehatan. Nanti kalau semua perawat sudah terpapar ilmunya, ternyata nggak susah kan, supaya kita selamat nggak susah kan, kalau kita ngerti, kita masih takut nggak? Di ruangan ini masih ada yang takut nggak? Apa ada yang masih takut? Kalau terinfeksi masih ada stigma nggak? Ya, jadi nggak ada yang salah. Misalnya kita kan hidup bergantung orang lain. Kita di ruangan yang misalnya fasilitas kesehatan yang tertutup semua, itu kita udah jaga benar-benar, nggak makan, nggak minum, nggak membuka masker, tapi terhirup juga kan ada resiko, kan ada juga ini. Tapi jangan dijadikan stigma loh, ya harus optimis ya, itu kuncinya. Tapi oleh karena itu kita mesti mengadvokasikan juga di setiap vaskes bagaimana viral load bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya, karena ini untuk menyangkut keselamatan kita semua ya. Dan kita menyelamatkan pasien juga, kan kita tahu bahwa pengorbanan yang tertinggi adalah menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi walaupun kita memperjuangkan viral load di fasilitas kesehatan, itu bisa menyelamatkan nyawa, karena yang datang ke fasilitas kesehatan banyak sekali kelompok rentan. Ya. Jadi pentingnya tolonglah dibantu. Ini bukan atas nama bukan, tapi ini masalah keselamatan kemanusiaan yang lebih tinggi dari itu. Dok Maria, ini ada yang angkat tangan. Ya, silakan. Mariati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dr. Maria. Selamat malam, Pak Jajang, Pak Harif, dan Bu Wati. Terima kasih atas kesempatannya. Materinya bagus sekali, Dok. Saya sambil ngerjain, saya dengerin, nyimak, bagus banget ini informasinya, dan saya beruntung bisa gabung malam ini. Ternyata banyak teman-teman yang kurang beruntung nggak bisa masuk Zoom ya, Dok ya. Dok, ini terkait dengan nakes kita yang terpapar COVID. Nah, mungkin kalau untuk pertolongan, kebetulan kami kendala atau tidak ada gejala, begitu ada swab berkala ditemukan misalnya hasil tracing itu positif, itu langsung kita tindak lanjutin dengan periksa darah dan CT toraks biasanya protapnya. Nah, yang jadi pertanyaan, Dok, tadi yang ada link untuk konsultasi atau misalnya pertolongan pertama yang di nomor 117 itu, apakah ini berlaku untuk yang sudah pulang? Jadi sudah pulang biasanya ada satu kali misalnya konsultasi, tapi kan biasanya dokter nggak bisa buka tatap muka gitu ya, Dok ya, karena kan misalnya apalagi kalau pulang misalnya dirawat 2 minggu itu dinyatakan sembuh lah misalnya, kemudian tapi sebenarnya swabnya belum negatif, ada kan yang dilanjutkan isoman di rumah karena kondisi klinisnya bagus atau apa gitu. Kebetulan kalau di kami sih memang harus negatif. Nah, apakah ada follow up-nya, Dok, untuk nakes yang mantan COVID, paling tidak misalnya apakah ada telekonsultasi misalnya, setelah itu ngapain untuk follow up 1 kali atau 2 kali sampai dia dinyatakan fit kembali dan bisa beraktivitas masuk ke kantor lagi gitu, misalnya itu. Atau adakah misalnya pengawasan dari puskesmas setempat untuk mengawasi yang nakes yang tadi terpapar COVID yang tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kondisinya bagus dan dinyatakan isolasi mandiri di rumah gitu. Bagaimana, Dok, kira-kira prosedurnya, Dok? Terima kasih sebelumnya, Dr. Maria. Ya, terima kasih Bu Mariati. Memang helpline kita semua yang memegang adalah dokter. Itu dokter semua. Jadi kadang-kadang jangankan perawat ya, dokter pun kalau sakit tuh konsul ya. Karena baper ya, kita kalau kena COVID tuh pasti kita butuh temen lah untuk berbicara. Silahkan telepon 117 karena semua yang pegang adalah dokter. Misalnya kasus-kasusnya, kasus-kasus spesialistik, yang kasus khusus harus ada konsultasi dengan dokter ahli ya, yang pegang kan semua dokter umum. Sebenarnya di perlindungan nakes banyak sekali dokter spesialis di situ. Biasanya sih mau, Dok, tolong Dok ada nakes nih mau ngobrol bisa nggak online? Oh bisa, itu rata-rata kita dapatlah dokter ahli yang mau secara sukarela mendengar terus memberi masukan, ya paling nggak minimal kita nggak baper lah, nggak kebingungan ya nanti harus gimana. Itu banyak juga ya, waktu awal-awal memang yang kita rasakan tuh banyak dari bidan praktek, karena bidan tuh biasanya kan praktek sendiri tuh.
Dia jadi kalau misalnya terinfeksi mungkin merasa lonely atau bagaimana gitu. Pertanyaannya sih sebenarnya bukan pertanyaan yang butuh jawaban kadang-kadang ya. Kadang baru nelfon dia sudah nangis gitu karena dia butuh penguatan atau apa. Silakan kalau butuh konsultasi atau komunikasi silakan telepon. Kalau butuh nanti dokter ahli ya kita walaupun sebenarnya nggak ada secara resmi, kita sebenarnya udah memprogramkan sih mestinya bulan ini kita launching telekonsultasi, tapi belum sepenuhnya kita dapat dukungan ya karena ada pembiayaan. Jadi ya kita tapi masih bisa lah kita bergotong royong untuk saling memberikan konsultasi. Itu benar sekali. Kemarin kasus radiologi juga dia udah 2 minggu swabnya masih positif aja. Kan kalau misalnya dia nggak masuk temennya lembur terus gitu. Di Indonesia memang kan susah kan. Jadi dia juga mikirin temennya, nanti kecapean, nanti sakit, dia mau masuk tapi nggak boleh, harus negatif gitu. Memang banyak. Nah itu juga kalau misalnya ada masa-masa kayak gitu, kita juga bisa bantu advokasi, menghubungi direkturnya. Kondisinya kayak gini nih gitu. Bisalah kita nih kan ada yang banyak dari Persi juga di perlindungan nakes, banyak dokter spesialis, dokter ahli, guru besar, banyak juga dari hukum kesehatan, perawatan dan lain-lain, kita semua ngumpul jadi satu. Jadi sangat bisa lah nanti kita cari siapa yang bisa membantu. Baik dokter, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita sehat semua ya dok. Ya, amin. Pak Edison tadi sepertinya akan ada pertanyaan. Mohon maaf, Pak Edison. Kalau nanti buat lomba bisa dong ya. Insya Allah dok. Jangan yang meninggal, yang terpapar ya. Ya. Pak Edison. Lombanya itu lomba zero kasus ya, Dokter Noria. Bu Ati itu dari Bu Julisa Hardina, Bu Ati. Yang burnout syndrome itu katanya ternyata buat kita jadi mood swing banget katanya. Mungkin beliau ingin lebih penekanan ke arah sana juga. Ya, silakan dok. Ya dok, Bu Ratna silakan disampaikan. Ini dok ada dari Bu Julisa Hardina. Ya, silakan. Beliau sih sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin seperti ingin lebih penguatan bahwa tentang burnout syndrome yang katanya bisa buat perawat itu mood swing. Jadi moodnya jadi apa ya, naik turun lah istilahnya gitu dok. Ya. Ya itu betul salah satu tanda-tanda burnout. Mungkin nanti kita bahas ya, nanti kita undang psikiater ya. Boleh ke forum yang agak banyak perawat diundang, kita bahas tentang burnout. Kasusnya banyak sekali. Tanda-tandanya apa? Bener tuh, demotivasi. Jadi ada yang mau kerja juga males gitu, ada gangguan-gangguan seperti itu tuh itu sudah masuk ke dalam fase yang lebih berat lagi, nggak sekedar ketakutan, kecemasan, sudah masuk ke dalam depresi. Nah itu juga sebenarnya dari Ikatan Psikolog, kemudian psikiater itu dia dari Kementerian Kesehatan juga, atau di sini yang di Puskesmas juga kan membuka ya layanan konsultasi terkait masalah-masalah ini. Itu penting sekali itu. Tapi memang jawabannya bukan sekedar konsultasi sih. Yang kita butuhkan sebenarnya nakes ini penjelasan yang jernih, supaya kita nggak stres lagi gitu. Ya, jadi nggak kerja dalam ketakutan yang jadi akhirnya kelelahan yang tambah berat ya. Saya punya teman dia ketua bidang pengabdian masyarakat. Pokoknya kalau daerah bencana tuh dia yang udah gotong-gotong bukan beras aja, mayat segala macem, nggak ada capeknya lah. Waktu melayani COVID di awal itu, wah dia udah nggak kuat, rasanya capek banget. Padahal dari 150 kasus suspek, waktu itu kan kita tes masih lama ya hasil ya, itu negatif semua. Tapi capeknya setengah mati ya, karena memang stres. Itu jadi jangan stres lah, kita jadi beban ya, jadi capek, energi juga, dan mudah sekali sakit. Itu penting lah, jadi teman-teman nih harus bersatu, harus saling menyapa teman-teman yang lain, harus bisa mendampingi, harus bisa membantu.
Itu penting sekali sekarang kita mudah-mudahan semua selamat. Kita tahu 100 tahun yang lalu Spanish flu tahun 1918 itu ada 33% loh penduduk yang tereliminasi. Tereliminasi oleh virus dalam waktu 2 tahun. Ini kita nggak tahu kapan virus itu berakhir, tapi tentunya semua itu ada di tangan kita. Jadi kenapa prediksi salah semua? Karena COVID itu kalau hari ini kita berkumpul tanpa protokol kesehatan, minggu depan di statistik akan nongol, prediksinya akan keluar. Kalau kita bisa protokol kesehatan ya, protokol kesehatan nggak hanya 3M, viral load juga harus diturunkan ya sekarang. Kita dengan protokol kesehatan yang baik, otomatis kalau semuanya baik, ini kan virus sebenarnya mati sendiri dalam waktu 10-14 hari ya. Dia bisa hilang sendiri ya. Kalau yang sakit ya dirawat, kalau asimptomatik bisa hilang sendiri. Jadi kalau semuanya kompak, seluruh DKI, seluruh Indonesia, seluruh dunia kompak, bisa mencegah berpindahnya droplet dari satu orang ke orang lain. Sebenarnya 2 minggu saja kita sudah bisa selesaikan pandemi. Tapi kan kuncinya kan kompak. Cuma untuk buat kompak itu mesti ada kesadaran bersama. Itulah kekuatannya. Saya berharap sekali PPN ini luar biasa. 2 juta mungkin ya, se-Indonesia jumlahnya juga banyak sekali. Nanti mungkin setelah kita berhasil ya melindungi diri sendiri, melindungi teman-teman kita, berhasil dengan perlindungan nakes ini, kita bisa ganti nama jadi Perlindungan Indonesia. Ya, nakes melindungi Indonesia atau apa? Ganti nama Pak Jajang ya. Kalau kita udah terlindungi, kita tinggal ganti nama, jadi bukan bidang perlindungan nakes lagi, tapi kita mesti berbalik ya. Jadi kita yang melindungi Indonesia, kita harus menjadi role model. Saya setuju sekali. Untuk info saja, Dr. Maria, kami di Perawat sedang mengembangkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial melalui ahli kami untuk psikososial itu ada Profesor Budiana Kliat, memang beliau pakar di keperawatan jiwa, dan kemarin saya ikut sosialisasi di kegiatan perawat ICU. Kebetulan perawat ICU itu cukup tinggi stresornya karena di ICU gitu, sehingga membuat kegiatan salah satunya adalah tentang psikososial. Dan tadi salah satu angka yang tinggi ada burnout bagi mereka. Dan diajarkan bagaimana kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan memang yang utama adalah tadi berpikiran positif gitu, bahwa kita bisa menularkan kalau kita tidak menjaga pikiran tadi salah satunya gitu. Itu juga yang sedang kita dorong melalui Dinas Kesehatan, makin banyak tenaga kesehatan yang mampu memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, karena sekarang itu yang kita perlukan semua untuk punya pikiran yang positif terhadap perkembangan virus ini, sehingga kita bisa menjaga daya tahan. Bu Maria, mudah-mudahan ini nanti menjadi pengembangan kami juga dengan Dinas Kesehatan untuk banyak teman-teman yang bisa mengedukasi dirinya sendiri, kemudian setelah siap tadi kita akan menjaga Indonesia ini dengan baik, gitu. Terima kasih yang diberikan hari ini. Iya, Bang, sama beliau juga, salam buat beliau. Semoga ini ya, apa sih namanya tuh, banyak ketika nanti ada pemulihan ekonomi, nakes ini besar sekali ya untuk edukasi kita, membantu negara juga ya. Pertama kita menolong, tapi kita sekarang selesai duluan dan kita membantu sekolah-sekolah, memberi edukasi bisa itu. Pak Jajang, saya rasa perawat punya pengalaman. Orang yang paling pintar berbicara itu adalah orang yang berbicara tentang pengalamannya. Pengalaman nakes ini luar biasa lah, 1 tahun pandemi itu udah expert semua, mau bicara apa, dia bisa menyampaikan dari hatinya yang terdalam. Setuju. Dikembalikan Bu Wati, silakan. Izin Dok, masih ada 1 pertanyaan melalui chat ini Dok. Oh iya. Saya sampaikan. Oke. Apa layanan 117 ini berlaku
untuk nakes ya. Iya. Untuk klinik swasta ya berlaku untuk semuanya, bahkan mahasiswa keperawatan boleh ya. Bukan anggota PPNI gimana? Boleh, nggak apa-apa. Kan dia di Vaskes juga membantu. Kemudian perawat yang udah pensiun gimana? Ya karena penghargaan kita ya, semua nakes kita juga bantu ya. Saat ini COVID mengharuskan nakes bekerja overtime karena keterbatasan tenaga. Bagaimana solusinya untuk mencegah kelelahan beresiko tinggi? Nah ini makanya harus tegas ya dari PPNI. Ini memang masalah nih. Jadi kalau ada yang sakit, terus biasanya 3 hari, ini kan 2 minggu paling cepat juga. Terus temennya harus lembur kan, itu bikin masalah lagi. Jadi bagaimana nih? Ini memang secara organisasi mesti diselesaikan, Pak Jajang, Pak Harif, bagaimana kebijakan organisasi, dan itu harus disampaikan. Kalau dokter mungkin misalnya dia nggak masuk bisa digantikan sama dokter lain. Tapi kalau perawat ini kan dia hutang kan, baru sembuh dia udah bayar utang berapa kali jaga. Nah ini mesti ada pengaturan khusus ya. Mungkin ini harus jadi diskusi serius nih di antara perawat supaya jangan sampai menularkan masalah. Habis ini gantian aja terus, yang satu kecapean, yang satu nggak COVID sih, tapi kena tipes gitu kan, karena kecapean. Terus yang satu sakit mah, yang satu vertigo. Jadi bukan COVID tapi yang lain-lain juga kan sama aja gitu. Itu juga harus dipikirkan, saya rasa advokasi PPNI ini banyak ahlinya, tokoh-tokoh bagaimana mengatur strategi. Dok, satu lagi Dok, itu ada pertanyaan, setiap instansi itu kan sudah mempunyai link koordinasi penanganan COVID, apakah sebaiknya kasus pada nakes melalui 117? Iya boleh, pokoknya kalau misalnya sebenarnya kan kayak misalnya rawat inap semuanya ada sih rumah sakit yang memang mengurus semuanya, apalagi karyawannya nggak perlu bantuan 117 ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada bantuan kasus-kasus tertentu, misalnya, aduh teman saya nih parah banget, dia punya komorbid, kemudian kena COVID, terus obat jantungnya yang mahal, kemudian obat lainnya yang mahal gitu ya, dampak dari ini kan kadang-kadang kompleks ya masalahnya, antibiotiknya, kondisi sepsis dan lain-lain, itu juga bisa kita bantu khusus nakes ya, khusus nakes. Pokoknya kita akan berjuang bagaimana caranya mereka bisa selamat. Tapi tetap prosedur sebenarnya kita ini nggak terus kita cuman filling the gap gitu, mengisi yang kurang-kurang saja. Kalau sudah ya berharap cepatlah ini diserap sama negara. Maksudnya nggak usah ada bagian ini kalau semua sistem bisa cepat beradaptasi. Ini masalahnya kan adaptasi belum 100%. Ya. Selamat malam, Bu. Ya. Saya Dr. Sheni dari Rumah Sakit Atma Jaya. Iya, malam semuanya. Saya hanya mau menanyakan terkait yang tadi ada disampaikan bahwa apabila ada nakes yang tidak masuk karena terserang COVID gitu ya, mungkin sekitar 2 minggu yang tadi Ibu sebutkan gitu, itu setelah dia masuk ada ganti libur jaganya, Bu. Apakah seperti itu benar, Bu? Yang tadi saya dengar. Salah pengertian nggak, Bu? Soalnya kalau di kami, di Rumah Sakit Atma Jaya, tidak ada hutang libur. Kalau memang mereka sakit, ya mereka sakit dan mereka masuk, besoknya tidak ada membayar hutang libur sih, Bu, gitulah. Apa nyebut sayang? Seperti itu. Masih mama dilangkahin begitu. Ya, mungkin beda-beda ya, Bu, ya, setiap rumah sakit ya. Kita semua berharap ya, ini advokasi dari keperawatan juga bisa mengusahakan seperti yang dilakukan Rumah Sakit Atma Jaya. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada beban lagi ya. Tapi memang dengan fasilitas kesehatan yang memang tenaganya terbatas gitu ya. Kadang-kadang juga ada beberapa laporan yang akhirnya menutupi yang kemarinnya itu. Apalagi habis itu nanti gantian siapa yang sakit seperti itu. Karena mencari tenaga baru itu kan bukan hal yang gampang ya, apalagi tenaga kita itu kan tenaga keahlian khusus. Terus rumah sakit lagi kan nggak gampang, rumah sakit percaya misalnya kalau pembantu rumah tangga aja kita susah ya, tiba-tiba orang masuk ke dalam rumah kita, apalagi rumah sakit harus melalui kredensial dan lain sebagainya, itu memang menemukan banyak masalah. Jadi saya harap PPNI bisa memberikan solusi lah,
supaya seragam rumah sakit, fasilitas kesehatan, klinik atau apapun bisa punya whiteboard-nya. Kalau ada yang tidak masuk, misalnya 2 minggu, misalnya ada banyak, terus besoknya usahakan tidak terjadi lembur gitu. Lembur-lembur dari perawat yang bisa menjadi beban. Meskipun nanti bagaimana, ada tim khusus yang bisa menutupi dengan verifikasi bagaimana. Mungkin begitu ya, Dok. Ya. Saya punya pengalaman, Dokter Maria. Rumah Sakit Atma Jaya. Ya, Ya. terima kasih Dokter Maria. Mungkin sedikit info, maaf Pak Jajang, sedikit saya tambahin sedikit ya Pak. Kalau kami di Atma Jaya itu yang terkena COVID Bu bisa sampai 1 bulan lebih tidak masuk. Kenapa? Istirahat ya, Bu? Karena ya SOP di kami adalah 2 kali negatif baru masuk. 2 kali negatif baru masuk gitu loh ya. Walaupun dari pemerintah dibilang 14 hari itu sudah bisa dipulangkan, tapi karena terkait satu dan lain hal memang kan kalau untuk perawat mungkin mereka juga di rumahnya tidak bisa isolasi mandiri, ada keluarga lain dan sebagainya, mau tidak mau, apalagi masih ada yang dikit, tapi karena belum dipulangkan. Seperti di rumah sakit atau bulan lebih, teman-teman perawat yang lain yang sehat gitu ya, untuk jadi tidak ada hutang-hutang libur saat mereka masuk. Seperti itu sih Dokter Maria dan Pak Jajang. Jadi yang Terima kasih. menggantikan yang kosong itu siapa? Yang menggantikan yang kosong kami atur perawat-perawat yang lainnya, Dok, gitu loh. Kami atur tapi gimana caranya. Enggak lembur. Mungkin kami atur untuk jadwal jaga dan sebagainya diatur, Dok, gitu loh. Jadi mungkin jadwal jaganya kalau misalnya dalam satu unit gitu ya, yang sakitnya agak banyak, misalnya sampai 3 orang gitu ya, kami atur itu gimana caranya supaya mereka juga tetap dapat istirahat, Dok. Jadi tidak mungkin ada sedikit lemburnya pasti ada, Dok. Karena kalau tidak ada lembur sama sekali tidak memungkinkan juga karena ada batas lembur ya, Bu ya. Ada tetap pengalaman dari rumah sakit biar dihitung ya. Tetap kami berlakukan seperti itu. Kalaupun mereka sampai misalnya harus istilahnya PS gitu ya, gimana caranya mereka tetap mendapat istirahat yang cukup sehingga mereka juga tetap terjaga kesehatannya. Dan kami memberikan dari awal COVID itu kami memberikan kebijakan juga untuk pemberian vitamin gitu ya, terus tambahan snack, itu semua kami berlakukan. Dan itu cukup lama kami berlakukan untuk teman-teman. Malah awal-awal kami adakan WFH juga, Bu. Sampai sekitar bulan Mei, itu sekitar 1,5 bulan kami adakan WFH bergantian. Jadi bukan hanya dari manajemen, karyawan yang lain pun termasuk perawat, semua kami berikan sistem WFH waktu awal-awal itu. Begitu sih Dok, ini mungkin sekedar sharing saja gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kita semua tahu rumah sakit semua terdampak dengan adanya COVID ini, tapi kami berusaha tidak ada merugikan para karyawan dengan adanya COVID. Gimana caranya manajemen berstrategi untuk mempertahankan itu semua. Ya puji Tuhan sampai saat ini mungkin kalau dari rumah sakit, saya nggak tahu rumah sakit lain beberapa yang saya dengar ada misalnya seperti yang nggak tahu benar apa enggak ya Dok ya. Mungkin ada yang pemotongan gaji dan sebagainya, tapi di kami tidak ada. Sekalipun kami tidak ada pemotongan itu ya tetap berjalan, malah kami berusaha untuk insentif tetap semuanya dapat, gitu ya, insentif nakes yang dari pemerintah, gimana caranya kami berbagi, gitu ya. Berbaginya dalam istilah kami meminta kerelaan dari teman-teman yang mendapatkan insentif nakes untuk berbagi kepada teman-teman yang perawat dan penunjang lain yang memang tidak mendapatkan tetapi ikut terimbas hanya untuk di operasional, tidak di bagian manajemen atau di back office, tidak, hanya itu. Itu mungkin sekedar sharing supaya siapa tahu sharing ini bisa berguna untuk Bapak Ibu, mungkin manajemen, direktur rumah sakit di tempat lain, gitu ya, sehingga kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik juga untuk para perawat dan para nakes-nakes kita yang lainnya.
Seperti itu dokter, terima kasih, selamat malam. Ya, baik, bagus sekali Atma Jaya. Kemanusiaan Terima kasih Bu. kemanusiaan Mudah-mudahan perawat. Sekarang ada kemanusiaan digital loh, gara-gara digital terus kali ya. Nanti ini harus diadvokasi nih perawat nih memang. Nggak rata semua kayak di Atma Jaya juga yang jadi masih jadi. Iya. Saya dapat masukan Dokter Maria, salah satunya adalah perawatnya masih terpapar di rumah sakit, sudah di WA suruh dinas. Dan itu terjadi gitu. Ini saya gemes sekali itu waktu itu, dan saya advokasi, saya bilang orangnya aja masih terpapar, kok sudah ada WA suruh dinas, kira-kira gitu. Dan tadi saya senang dengarnya kalau memang perawat diberikan waktu istirahat, pemulihan sampai dengan pulih baru kembali lagi bekerja, karena itu sangat rentan dia akan tertular kembali, pulih banget kira-kira gitu. Terima kasih nih dari Atma Jaya. Baik Bu Wati, saya rasa sudah jam 9 lewat, Bu. Bu Wati masih di mute. Oh iya. Ya, terima kasih Dokter Maria, Pak Jajang, Pak Hari yang berkenan untuk menyampaikan materi pada kegiatan sosialisasi perlindungan nakes pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan kami share-kan, kami berikan jawabannya tidak dalam forum ini karena waktu sudah malam. Mohon berkenan Dokter Maria apabila kami membutuhkan lagi untuk Dokter Maria memberikan materi, karena banyak teman-teman yang belum bisa hadir pada malam hari ini karena keterbatasan kami. Mohon berkenan Dokter Maria mengisi kembali. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada kegiatan sosialisasi ini. Semoga apa yang disampaikan Dokter Maria bermanfaat untuk kita semua, terutama kita perawat, kemudian nakes yang bekerja di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Demikian saya akhiri, mohon maaf apabila saya pribadi dan segenap pengurus BPNI DPW DKI Jakarta mohon maaf atas ketidaknyamanan kegiatan sosialisasi ini karena banyak teman-teman tidak masuk. Kami mohon maaf, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif, terima kasih. Arif, terima kasih. Jang, Dokter Maria. Terima kasih Maria, Pak Jajang semua. Terima kasih. Pak Dokter Maria, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak semua. Abi dan Pak Dokter Maria, terima kasih. Nomornya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ayo aja Bun, ayo masih ini sebentar lagi.